dengar, Kak. Ya, tujuan hidup kan ada dua, duniawi dan surgawi. Kebanyakan orang ketika sudah mendapati duniawi, mereka lupa dengan surgawi. Bagaimana kita membawanya secara bersamaan, itu pertanyaan yang pertama. Dan kedua, ketika kita mengejar duniawi, kadang surgawi kita abaikan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Paham, Kak? Atau mau diulang lagi pertanyaannya? Oke. Paham, Kak. Iya, Kak. Oke, tadi Kak Putri Situmorang, tujuan hidup ya, ada yang duniawi dan surgawi. Dan ketika kita mendapatkan yang duniawi, kadangkala lupa yang surgawi. Nah, yang pertama, bagaimana supaya keduanya ini berjalan bersama-sama gitu ya. Ya, firman Tuhan ditunggu ya, biar saya baca langsung di Matius atau Lukas ya. Di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kita harus baca dulu ayat sebelumnya biar kita ngerti gitu. Jadi di sini menjelaskan itu tentang orang-orang yang khawatir akan hidupnya. Apa yang akan kami makan, kami pakai, kami butuhkan ini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang dicari-cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah katanya, yang tidak percaya penuh kepada Allah gitu. Tapi di sini ditegaskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita mengutamakan kedua-duanya ini berjalan bersamaan gitu ya, supaya kita mendapatkan tujuan surgawi dan duniawi ini. Jadi yang seperti saya katakan tadi di renungan kita tadi, jangan nomor 1 kita buat jadi nomor 2, nomor 2 jadi nomor 1, jangan. Tapi nomor 1 harus tetap nomor 1. Apa? Itu tujuan surgawi ini. Ketika firman Tuhan sendiri loh yang mengatakan, carilah dahulu, bukan kedua tapi dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini loh, kerajaan Allah dan kebenarannya ini berbicara tentang tujuan ini, hidup orang percaya tadi, memuliakan Allah ini, kebenaran Allah ini yang kita cari. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini menjelaskan apa? Yang ini tadi, pakaian, makanan, minuman yang dicari bangsa-bangsa tadi. Gitu. Jadi supaya ini kedua-duanya kita dapat, yang kita utamakan itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang paling utama itu tentang surgawi dulu. Hal rohani dulu utamakan. Jadi hal-hal duniawi itu pasti mengikut gitu loh. Pasti mengikut dari belakang gitu. Nah, bagaimana ketika kita menyikapi kita lebih mengutamakan hal duniawi gitu. Perlu kita sadar menyikapinya. Pertama, kita harus memahami mana yang benar, mana yang salah gitu. Kemudian setelah kita paham, kita harus benar-benar memaknai, maksudnya menyadari. Kita sadari, kita lakukan. Jangan hanya kita tahu, tapi tidak kita lakukan. Kita terima dalam hidup kita, oh harus seperti ini, dan kita lakukan. Gitu. Jadi yang paling utama itu harus hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang kita cari, itu yang kita utamakan. Maka hal-hal dunia akan mengikuti. Seperti yang di akhir yang saya katakan di ayat tadi yang dibaca Bang Reksi di Amsal 22 ayat 4 itu. Asangapan hagabian hamoral. Itu semua kan dicari dunia. Nah, tapi di situ dikatakan apa? Takut Tuhan, rendah hati. Tetap lo takut Tuhan ini, hal yang berkaitan dengan surgawi ini loh, hal-hal rohani ini yang ditamakan. Takut Tuhan dan rendah hati, itu yang ditamakan supaya kita mendapatkan itu gitu. Jadi utamakan dulu Tuhan, maka hal-hal apapun yang kita perlukan Tuhan akan cukupkan semuanya. Kira-kira seperti itu kakak. Kalau mau nanya satu lagi boleh kan? Ya silakan kak. Bagaimana kita menanggapi orang yang ketika jatuh baru ingat Tuhan? Oh ya, ketika jatuh baru ingat Tuhan. Puji Tuhan. Itu saya katakan puji Tuhan. Jatuh masih ingat Tuhan. Ada loh orang udah jatuh tapi nggak sadar-sadar. Udah jatuh tapi masa bodoh.
udah jatuh tapi merasa benar. Ketika kita jatuh, ingat Tuhan, bersyukur. Masih ada kesempatan bagi kita untuk sadar, oh aku harus kembali kepada Tuhan, gitu. Kira-kira gitu, Kak. Oke, paham. Makasih Kak Sartika. atas Sama-sama, jawabannya. Kak. Orang. Iya, Gimana Putri? Mantap? mantep Bang. Makasih ya. Oke, yuk teman-teman, ada lagi nggak pertanyaan? Seperti Kak Putri ini udah mulai bertanya. Yuk teman-teman, ada nggak lagi? Mumpung di sini loh, Sartikanya. Yuk, admin juga boleh lagi lah yang lain selain si Putri. Atau aku dulu deh, biar ada yang mancing. Aku Sartika, bertanya nih Sartika. Silakan, Bang. Iya, tadi ada berbicara tentang komitmen ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, gimana nih? Saya sudah berjuang untuk komitmen gitu ya. Salah satu hal relationship untuk Tuhan gitu ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya bertujuan saya untuk saya tetap rutin untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tujuan saya rutin setiap pagi, malam atau satu hari itu harus ada minimal 2 kali gitu dalam satu hari untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu tujuan hidup saya. Bukan tujuan hidup, tapi tujuan saya saat ini untuk berhubungan dengan Tuhan lebih intim. Nah, ketika tujuan ini nggak kesampaian, nah apa yang harus saya lakukan? Nah, menjadi pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan supaya komitmen yang saya bangun tadi untuk tujuan saya tadi itu terus berjalan normal ya, tidak terhambat oleh waktu atau apapun, sehingga kadang saya longgar, kadang saya nggak saat teduh gitu kan, kadang saya lupa gitu. Nah, bagaimana mengatasi itu? Bagaimana caranya supaya tujuan saya itu tetap saya jalani seperti biasanya gitu. Nah, gimana itu komitmen itu supaya nggak hilang, bagaimana? Oke, terima kasih Bang Reksi. Ya, namanya komitmen, satu keputusan yang kita ambil yang benar-benar harus kita kerjakan gitu ya. Tapi kadangkala memang ada saatnya kita kalah dengan keinginan daging, dengan kemalasan, dengan pekerjaan, dengan kesibukan dan lain sebagainya. Itu komitmen itu perlu komitmen yang benar-benar komitmen gitu loh. Maksud saya apa? Kalau kita sudah berkomitmen, ya sudah lakukan komitmen itu, apapun itu harus bayar harga. Pertama, berani bayar harga. Itu yang pertama ya, berani bayar harga maksudnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, ketika tiba-tiba lah ada yang nelpon Reksi gitu, harus berani, oh ya nanti ya nanti ya saya telepon balik atau gimana lah, saat ini saya mau doa. Harus berani. Kita sebagai manusia kan kadang-kala segan, oh doa kan masih bisa nanti gitu. Atau teman ngajak kita, ini sesekali lo diajak, doa kan masih bisa nanti. Jadi perlu namanya ketegasan atas komitmen itu gitu loh. Ketegasan kita atas komitmen yang kita buat gitu. Itu yang pertama gitu. Bagaimana caranya supaya kita tetap melakukan seperti Reksi tadi, agar jangan bolong-bolong doanya atau hubungannya dengan Tuhan. Bisa jadi kalau zaman sekarang lah ada handphone loh, pakai alarm, oh jam segini aku mau doa. Pokoknya buat waktu yang benar-benar Reksi bisa bisa kayak benar-benar waktu itu ya waktumu bersama Tuhan, kamu yang tahu waktumu gitu kan. Jadi jadi nggak bisa diganggu siapapun gitu loh, nggak bisa diganggu siapapun. Yang namanya komitmen
Pokoknya harus berani bayar harga dan kita memiliki ketegasan akan komitmen yang kita buat itu gitu, supaya kita tetap rutin. Memang sulit ya, seperti saya tadi yang saya bilang waktu SMP itu sulit banget. Pertama saya berdoa itu 5 menit, kemudian bolong lagi, kadang besoknya bolong, doa lagi, bolong, doa lagi. Tapi meskipun seperti ini yang saya alami, jatuh bangun, saya tetap pokoknya bisa berpikir positif akan diri saya bisa bersama Tuhan gitu loh. Jadi perlu berpikir positif akan diri sendiri, saya bisa bersama Tuhan. Kita tetap bukan jadi mundur, meskipun kita tidak rutin, tapi kita tetap maju gitu loh. Tidak mau kalah akan kegagalan yang ingin menggagalkan kita itu gitu loh. Kita tetap semangat gitu. Jadi perlu di sini yang pertama tadi, berani bayar harga, tegas akan komitmen kita, berpikir positif akan diri kita sendiri. Itu kira-kira seperti itu, Bang. Oke, Sartika, terima kasih buat jawabannya, memberkati sekali ya. Karena memang benar ya, berat kali mengalahkan kedagingan ini gitu. Kadang pagi-pagi ini dingin gitu kan, pengennya mau doa gitu, tapi karena dingin tarik selimut lebih enak gitu kan, malah tertidur. Nah, tapi terima kasih untuk jawabannya, untuk saya bisa kembali membangun hubungan kembali dengan intim bersama dengan Tuhan. Tuh, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman ada yang masih bertanya tadi ini, Pima Jamet ini angkat tangan. Yuk, saya buka nih. Silakan. Open mic. Bang, saya enggak angkat tangan. Oh ya. Ya, yang lain yuk silakan, yang mau bertanya, yang mau sharing, yuk jangan malu-malu yuk teman-teman. Mumpung masih ada Sartikanya. Yuk. Masa diam-diam aja sih? Itu Lain Noel tadi angkat tangan. Siapa, Lai? Noel Sinuraya. Oke, Noel Sinuraya. Oke, silakan Noel, angkat lagi. Open mic. Ya udah, shalom dulu ya semuanya, shalom malam. Shalom. Salam, selamat malam. Jadi aku sini mau bertanya sama Kak Sartika. Iya, itu. Kak Sartika, itu saat teduh yang benar tuh kayak mana, Kak? Soalnya yang ku jalani saat teduh selama ini, yang udah 1 bulan setengah nih, cuma nonton khotbah terus nyanyikan lagu pujian dari jam 3 sampai jam 5. Oke, Tok. Itu yang jalani apa? Dengar khotbah, terus Dengar khotbah terus lagu pujian itu dari jam 3 aku lakukan sampai jam 5. Cuma itu, Kak, soalnya, Kak. Oke, Tok. Aku paham maksud itu ya. Bagaimana saat teduh yang benar itu gitu loh. Lagi sekarang ini kan banyak ibadah online gitu. Jujur saja kalau ibadah online itu saya kurang kayak menikmati gitu. Jadi untuk boleh saya menikmati kayak hadirat Tuhan itu perlu hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Perlu hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan itu tadi, bagaimana saat teduh yang benar itu gitu loh ya. Seperti yang itu katakan, saya dengar khotbah dan lagu pujian 3-5 jam. Saya mau tanya ke Ito, dengarkan lagu pujian 3-5 jam ini, apakah itu benar-benar meresapi satupun yang itu dengarkan dari jam 3 sampai jam 5 ini? Satu pujian aja, apakah itu pernah benar-benar meresapi satu pujian pun? Oh, itu benar, Atau hanya emang kayak jam 3 sampai jam 5 tuh kan bangun kayak gituan, baru bangun tidur kan, pas nyanyi lagu saat hujan tuh kayak udah berasa nangis, kayak dipeluk Tuhan, dijamah Tuhan, kayak kalau aku nyanyi terus setiap baca firman tuh. Oh, berarti itu menikmati gitulah ya, menikmati pujian itu gitu ya. Pokoknya intinya ya menurut saya ya, bagaimana saat teduh yang benar itu ketika kita benar-benar memiliki hubungan pertemuan dengan Tuhan gitu loh. Untuk cara-caranya itu
kita pribadi-pribadi itu punya cara doa yang berbeda-beda. Ada orang yang berdoa harus berdoa diceritakan semua, Tuhan aku gini ngomong terus berdoa sama Tuhan. Ada orang yang berdoa dia penyembahan, haleluya penyembahan terus penyembahan. Ada orang yang berdoa dia